Halo semuanya, selamat datang di channel Sudut Pandang. Hari ini saya akan membahas fenomena yang terus menggerus demokrasi kita, politik identitas dan ekonomi kerakyatan. Di satu sisi, isu SARA masih jadi senjata ampuh di pilkada dan pemilu. Di sisi lain, rakyat sebenarnya butuh solusi konkret untuk masalah ekonomi sehari-hari. Lalu mana yang lebih dominan? Apakah elit politik sengaja mengalihkan isu? Kita kupas tuntas dengan data dan analisis kita. Untuk semuanya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa like channel ini. Bagian pertama yaitu politik identitas. Politik identitas masih kuat. Politik identitas di Indonesia itu seperti api dalam sekam. Terlihat redup tapi siap menyala kapan saja. Contoh nyata waktu Pilkada 2024. Paslon di beberapa daerah masih pakai narasi agama dan etnis untuk dapat dukungan. Padahal isu utama sebenarnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Tapi beberapa paslon daerah sering melakukan narasi agama dan entitas. Padahal sangat beda sekali dengan konteks yang sebenarnya. Yang kedua contohnya yaitu media sosial. Konten-konten provokatif soal SARA lebih banyak daripada diskusi ekonomi. Data lembaga survei Indonesia LSI menunjukkan 62% pemilih muda lebih terpengaruh isu identitas ketimbang program ekonomi. Apakah ini bahaya? Ya, ini bahaya karena politik identitas hanya menguntungkan elit bukan rakyat kecil. Dan bagian yang kedua yaitu ekonomi kerakyatan hanya jargon. Apakah iya ekonomi kerakyatan hanya jargon? Ya. Di sisi lain, ekonomi kerakyatan yang dijanjikan pemerintah seringkali hanya jadi slogan untuk menjadi pemanis atau memikat masyarakat untuk memilih paslon tersebut. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu program UMKM. Dana bergulir sering tidak tepat sasaran. Banyak UMKM gulung tikar dengan sulit dapat modal. Subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati kelas menengah atas ketimbang nelayan atau petani. Padahal 70% perekonomian Indonesia ditopang oleh usaha mikro dan kecil. Data BPS tapi kebijakan nyatanya masih bias ke konglomerat dan proyek mercusuar. Pernyataannya, apakah politik identitas sengaja dipakai untuk menutupi kegagalan ekonomi kerakyatan? Nah, itu benar sekali. Dan ada poin yang ketiga, solusi dan harapan saya buat kedepannya. Ada beberapa contoh solusi dan harapan untuk kedepannya dari saya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Contoh yang pertama yaitu edukasi politik. Generasi muda seperti kita harus melek bahwa politik identitas hanya alat distraksi. Contoh yang kedua, desakan kebijakan. Masyarakat harus kritis menuntut program ekonomi yang pro rakyat seperti akses modal UMKM dan reformasi subsidi. Dan contoh yang ketiga, media sosial yang sering kita lakukan sehari-hari, yang sering kita gunakan maksud saya. Sebaiknya gunakan platform untuk bahas isu ekonomi bukan SARA. Karena Indonesia butuh pemimpin yang berani
Prioritaskan ekonomi kerakyatan, bukan bagi-bagi jabatan berdasarkan identitas. Mungkin ada dari semua itu, dari semua yang saya bahas, penutup dari saya. Oke, itu tadi analisis tajam soal 2 kutub politik identitas. Politik identitas mungkin menggunakan untuk menang, tapi ekonomi kerakyatan yang bikin rakyat sejahtera. Kalau kamu setuju dengan apa yang saya sampaikan, komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan cek deskripsi untuk link referensi. Sampai jumpa semuanya. Dah.